alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajmain. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah yang mana Ia telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat kesempatan masih dapat kita berkumpul di lapangan yang berbahagia ini. Dan yang kedua, selawat bermutiarakan salam marilah kita panjatkan kehadirat Rasulullah SAW yang mungkin tanpa perjuangan beliau kita tidak akan bisa merasakan nikmat iman seperti ini. Yang mungkin tanpa perjuangan beliau kita tidak akan bisa merasakan nikmatnya beribadah seperti ini, saudara-saudara. Yang saya hormati Ayahanda pimpinan Pondok Pesantren Gunung Selamat, dan yang saya hormati Al-Ustadz yang sengaja kami undang, dan yang saya hormati Ustadz dan Ustazah yang hadir pada malam hari ini, dan yang saya hormati orang tua wali murid. Saya berdiri di sini untuk menyampaikan pidato saya yang berjudul keberkahan ilmu. Berbicara tentang keberkahan ilmu, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, keberkahan adalah di saat tetap dan bertambahnya kebaikan. Berburu berkah memang sangat berat, saudara-saudara. Berburu berkah memanglah sangat berat, tapi justru di dalamnya kita bisa merasakan nikmat dalam meraup keberkahan itu. Salah satunya kita dapat mendapatkannya dengan cara menuntut ilmu pengetahuan. Menuntut ilmu adalah suatu potensi mengelola otak yang diberikan oleh Allah kepada kita agar menjadi bekal utama untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menuntut ilmu-ilmunya, baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Dan bukankah Allah telah meninggikan pangkat orang-orang yang berilmu? Apa kata Allah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah meninggikan pangkat orang-orang yang beriman, dan Allah meninggikan pangkat orang-orang yang berilmu. Dan saudara-saudara, menuntut ilmu itu memanglah wajib bagi kita, memanglah kewajiban bagi kita seluruh umat muslim. Sebagaimana Rasulullah SAW telah mengatakan, apa kata beliau? Tolabul ilmi faridatan ala kulli muslimina wal musliman. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap kaum muslimin dan muslimat. Oleh karenanya kita sebagai santri-santri tidak punya alasan untuk tidak menuntut ilmu. Walaupun kita masih muda, walaupun tua, menuntut ilmu itu tetap wajib. Sebagaimana sahabat-sahabat Rasulullah, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar, mereka menghafal Quran, mereka mempelajari Quran di usia yang sudah sepuh, di usia yang sudah tidak muda lagi, di usia yang sudah tua. Oleh karenanya, sungguh kita tidak punya alasan untuk tidak belajar. Sungguh kita tidak punya alasan untuk tidak menuntut ilmu, saudara-saudara. Dan semua itu harus kita barengi dengan amal ibadah. Kita harus mendekatkan diri kepada Allah, sebagaimana kita telah sama-sama mempelajarinya dalam kitab Minhajul Abidin. Apa yang dikatakan dalam kitab tersebut? Wahai para penuntut, wahai para santri, engkau tidak akan bisa menjalankan yang namanya taat kepada Allah kecuali engkau muraqabah kepada Allah, kecuali engkau mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karenanya kita sebagai santri-santria harus mendekatkan diri kepada Allah. Sama-sama kita bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, menjauhi maksiat. Kenapa kita harus menjauhi maksiat? Karena maksiat dapat mencegah kita untuk mendapat keberkahan ilmu. Sebagaimana Al-Imam As-Syafi'i pernah berkata kepada guru beliau. Apa kata beliau? Qala Imam Syafi'i, sakautu ila waqi'in suhibti fa arsadani ila tarkil ma'asi wa lam bi anna ilmi nuru wa nurullah ila yahdil as. Imam Syafi'i berkata, aku mengadukan gurunya hafalanku kepada guruku. Kemudian guruku berkata, tinggalkan yang namanya maksiat. Ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat.
Oleh karenanya, sebelum kita belajar, sebelum kita menghafal, hilangkan maksiat yang ada di otak kita, hilangkan maksiat yang ada di pikiran kita, hilangkan maksiat yang ada di hati kita. Jikalau kita masih menghafal, jikalau kita masih menuntut ilmu, tapi di pikiran kita masih banyak maksiat, perumpamaannya kita memaksa masuk ayam ke dalam kandang, tetapi di dalam kandang itu ada biawak, saudara-saudara. Ayam itu tidak akan pernah mau masuk, sekeras apapun engkau paksa dia masuk, dia tidak akan masuk. Kenapa? Karena di dalamnya ada biawak. Begitu juga dengan menuntut ilmu. Di dalam otak kita banyak maksiat, tapi kita menghafal. Ilmu itu tidak akan pernah masuk, sekeras apapun engkau hafal ilmu itu, sekalipun dia masuk, dia akan sekejap mata hilang dari kepala kita, saudara-saudara. Dan yang perlu kita lakukan, yang paling perlu, yang paling dekat, yang harus kita lakukan adalah menghormati kita punya guru, khidmat kepada guru, berakhlak kepada guru. Jikalau kita hanya belajar untuk mencerdaskan otak kita, untuk mencerdaskan diri, ingat, orang Indonesia tidak kekurangan orang-orang pintar, orang Indonesia tidak kekurangan orang-orang cerdas, tapi orang Indonesia sungguh kekurangan orang-orang berakhlak, sungguh kekurangan orang-orang beradab seperti kita, saudara-saudara. Dan kenapa para ulama terdahulu mempunyai hati yang berhubungan batin dengan mereka punya guru? Mereka mau dipukul, mereka ridho. Mereka mau diapapun sama guru, mereka ridho. Tidak ada rasa sedikit pun rasa mendikte guru, kenapa guru saya begini, kenapa guru saya begitu, tidak ada. Mereka mau diapapun, mau dibunuh, mereka ridho. Oleh karenanya Allah memberikan mereka anugerah, Allah memberikan mereka keberkahan ilmu, karena tidak ada rasa sedikit pun rasa suuzon kepada guru. Kalau sampai hati kita berubah, hati kita berubah kepada guru, ada rasa nggak senang, ada rasa benci dikit aja sama guru, maka walaupun seluruh wali kita temui, dari ujung barat sampai ujung timur kita temui wali itu tidak akan bisa memperbaiki hati kita kecuali guru kita. Hukukul walidain, dosa kepada orang tua, dosa kepada orang tua masih bisa diharapkan ampunan dengan meminta ampun kepada Allah. Hukukul ustaz, dosa kepada guru tidak akan pernah bisa diharapkan ampunan. Makanya para ulama terdahulu kalau mereka pengen belajar itu mereka nggak doa, ya Allah saya pengen ini, ya Allah saya pengen ini, enggak. Apa doa mereka? Ya Allah, tutuplah aib guru-guruku sehingga aku tidak punya prasangka buruk kepada guru. Laukana murid, jika ada seorang santri mengatakan mendikte guru, coba guru saya begini, coba guru saya begitu, coba guru saya nggak begini, santri seperti ini tidak akan pernah berhasil, saudara-saudara. Oleh karenanya, mari kita berkhidmat kepada guru, beradab kepada guru, berakhlak kepada guru. Sebagaimana kisahnya Syekh Ali Baros. Syekh Ali Baros adalah seorang ulama yang mempunyai magom yang sangat tinggi di sisi gurunya. Sampai magom guru beliau, magom Habib Umar bin Abdurrahman, jatuh kepada Syekh Ali Baros. Kenapa? Jika dihitung-hitung waktu beliau khidmat kepada guru daripada waktu beliau belajar, lebih banyak waktu beliau khidmat kepada guru. Oleh karenanya Habib Umar bin Abdurrahman menurunkan kewaliannya kepada Syekh Ali Baros. Pernah suatu ketika Syekh Ali Baros lagi mijitin kaki gurunya, ketika waktu dipijitin, tiba-tiba Habib Umar bin Abdurrahman ngomong, di depan ada Nabi Allah Khidir. Semua murid lari ke depan ingin berjumpa dengan Nabi Khidir, illa Syekh Ali Baros. Gurunya nanya, kenapa engkau tidak pergi menemui Nabi Khidir, padahal teman-temanmu sudah pergi semua? Ya guruku, bagiku kedudukanmu di sini sebagai guruku lebih mulia daripada kedudukannya Nabi Khidir alaihissalam. Untuk apa aku menemui Nabi Allah Khidir jikalau beliau saja datang ke sini untuk menemuimu guruku? Pernah ada satu kisah, seorang santri lagi nyapu, kemudian ada satu orang datang. Orang ini nanya, wa mata'arufuni, apakah kau tidak kenal aku? Ini murid, aku kenal kau. Kau adalah Nabi Khidir. Aku tahu kau Nabi Khidir. Terus kamu gak punya hajat sama saya, kamu gak minta doa sama saya. Semua orang ini nyariin saya buat minta doa, ini saya yang datang ke kamu. Terus kamu biasa-biasa aja, gak punya hajat gitu buat saya.
Apa kata murid ini? Cukup hajatku dan keinginanku hanya guruku. Selain daripada itu, aku tidak butuh. Lihat bagaimana hikmatnya mereka kepada guru, bagaimana adabnya mereka kepada guru. Oleh karenanya jangan jauh-jauh dari guru, sebab mereka adalah golongan orang-orang yang mulia. Allah sudah berfirman dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Apakah sama para guru dengan para menteri? Apakah sama para guru dengan para pejabat? Apakah sama para guru dengan presiden? Maksudnya jawabannya apa? La yastahu abada. Tidak akan pernah sama selama-lamanya. La fid dunya wa la fil akhirah. Di dunia tidak sama, di akhirat juga tidak akan pernah sama. Gak usahlah ngebahas guru, kita ngebahas guru kejauhan. Saya dan kamu saja. Kita sama-sama santri di sini. Kita sama-sama belajar. Saya santri, kamu santri. Kamu, saya tidak bicara kamunya. Terpal yang kamu duduki saat ini, karpet yang kamu duduki saat ini, percayalah itu lebih mulia bagi Allah daripada kursinya para pemerintah yang tidak adil, kursinya para pejabat yang zalim. Kenapa? Taklim seperti ini, perkumpulan penuntut ilmu seperti ini adalah warisan Rasulullah. Rasulullah tidak mewariskan emas, Rasulullah tidak mewariskan perak, Rasulullah tidak mewariskan tahta, tapi Rasulullah mewariskan taklim, Rasulullah mewariskan ilmu, Rasulullah mewariskan hadis untuk kita. Dan yang terakhir, sebelum saya turun dari sini, yang perlu saya katakan, bukan seberapa besar kita ada di dalam hati guru. Bukan seberapa besar kita hati guru. Kalau itu yang kita cari, nanti lama-lama kita akan cari muka sama guru. Dari luar kita menampakkan ketaatan kepada guru, tapi dari dalam kita menampakkan pembangkangan kepada guru. Jadi bukan seberapa besar kita ada di dalam hati guru, tapi seberapa besar guru itu ada di dalam hati kita. Kalau sudah guru itu besar di dalam hati kita, percayalah kita akan lebih besar ada di dalam hati guru. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan malam ini dapat kita amalkan. Walahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.